Halo trader semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian kita pada hari ini, hari Kamis. Tanggal berapa nih? Wah, tanggal 14 Juli tahun 2022. Seperti biasa trader semuanya, kita akan memulai hari yang sangat luar biasa ini dengan analisa-analisa harian yang coba saya berikan kepada para trader semuanya. Dan di tengah analisa-analisa ini, seperti biasa saya akan memberikan topik-topik yang sangat menarik, terkini, terupdate, dan terhangat buat para trader semuanya. Dari topik ini dia punya keterikatan atau dia punya korelasi dengan pergerakan pasar yang terjadi pada hari ini. Nah, khusus untuk topik hari ini sangat menarik trader semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang satu topik yang benar-benar sebenarnya ada runtutannya dengan topik-topik yang telah saya bawakan dalam minggu ini atau minggu kemarin. Ada runtutannya. Nah, topik hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema dengan judul setelah 20 tahun mata uang euro akhirnya kalah. Nih kalah dari dolar Amerika. Nah, ini dia kan. Kalau kita melihat topik ini, saya jadi teringat dengan, saya buka dulu platform saya. Nah, kalau kita lihat topik ini, saya jadi teringat dengan judul tema di channel YouTube punyanya Market ya. Nah, di channel YouTube punyanya Market kita 2 hari yang lalu harus saya share dulu buat para trader. 2 hari yang lalu para trader semuanya, 2 hari yang lalu saya membawakan sebuah tema dengan judul sanggupkah euro USD menembus nilai terendah di bawah 1.000. Nah, ini dia 2 hari yang lalu saya memberikan sebuah tema yang sangat luar biasa trader Ini trader bisa lihat Nah, ini dia. Ini judul temanya apakah sanggupkah ini dia nilai terendah 1.000. Nah, dan akhirnya kemarin trader semuanya. Mata uang ini dia telah menyentuh euro USD, dia telah menyentuh level yang paling terendah walaupun dia mengalami sedikit kenaikan, tapi dia menyentuh level terendah di seputaran 0.999. Ini artinya 1:1. Hari Senin saya udah mewanti-wanti trader. Dan kejadiannya benar-benar terjadi trader. Kemarin trader bisa lihat akhirnya 1:1. Sempat menuju di poin 0.9999. Bayangkan trader, sudah 1:1. Nah, ini dia. Dan saya masih yakin terus bahwa masih bisa turun lagi. Kenapa saya masih yakin terus? Karena pertama, suku bunga akan dinaikkan pada tanggal 27 atau 28 lagi nanti bulan ini oleh The Fed sebesar 100 BP. Bayangkan 50, 75, 75 dan 100. Inflasi merajalela trader semuanya. Bayangkan. Dengan hal seperti ini, tidak tertutup kemungkinan euro semakin turun lagi, bukan cuma 0,99, tapi tidak tertutup kemungkinan 0,95. Bayangkan. 0,95. Ini yang ingin saya sampaikan buat para trader semuanya. Bayangkan trader, hal ini walaupun kemarin kita bisa lihat bahwa sempat terjadi
penurunan yang luar biasa dari indeks dolar ya, tapi dia sempat juga sampai di titik yang paling tertinggi kemarin ya, level paling tertinggi dalam 20 tahun. Bayangkan 108.452 itu adalah nilai yang paling tertinggi dalam sejarah ya. Nah ini dia trader, walaupun setelah itu dia turun ya, itu sama juga, tapi dia turun sampai di level 107 ya. Begitupun juga dari euro ke saham dolar, trader bisa lihat 0,99999 dalam 20 tahun. Bayangkan trader, dalam 20 tahun pertama kalinya euro kalah telak 1:1 dengan dolar Amerika. Bayangkan trader semuanya. Ini dia ya. Kita bisa lihat bahwa pelemahan dolar ini terjadi, pelemahan euro ini terjadi karena pasar sangat khawatir Rusia akan membatasi pasokan energi buat Eropa. Makanya jangan memulai perang. Amerika memulai perang, akhirnya Eropa hancur-hancuran. Ya, makanya kalau mau lihat juga Eropa juga sebenarnya tidak mau perang. Ini karena Inggris aja yang manas-manasin. Ya, Inggris beda dengan Eropa. Ya, Inggris udah keluar dari Uni Eropa kan, jadi dia punya pound sterling, tidak terlalu terpengaruh. Terpengaruhnya cuma permasalahan politik dalam negeri. Nah, Eropa yang habis-habisan trader. Eropa habis-habisan ya. Khawatir Rusia membatasi pasokan energi. Apalagi mau masuk musim dingin seperti gini, makin terjadi kekhawatiran trader. Bisa habis mati semuanya tuh orang-orang di Eropa tuh, mati kedinginan trader. Nah, selain itu trader, Sentral Bank Eropa juga belum mau menaikkan suku bunga ya, sehingga membuat euro ini semakin tertekan. Bayangkan trader, belum menaikkan suku bunga ya, belum menaikkan suku bunga. Ini dia. Di saat The Fed sudah menaikkan suku bunga sampai bayangkan 75 BP, tapi Eropa belum ya. Eropa belum trader ya. Ini yang harus dilihat oleh para trader semuanya. Inflasi terjadi di mana-mana. Sampai 8,6% di Eropa ya. Inflasi yang terjadi ini sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Mata uang euro ini dia turun hampir sebesar 12% terhadap dolar Amerika. Dan ini tidak pernah terjadi semenjak tahun 2002 trader. Semenjak tahun 2002. Bayangkan ya, semenjak tahun 2002 kita lihat dulu di sini. Semenjak tahun 2002. Nah, ini dia ya. Tahun berapa nih? 2016, 2002 di sebelah sini kali ya. 2002. 2002 di seputaran sini trader. 2001 2002. Nah, yang tadi ya barusan ya. Semenjak tahun 2002 trader semuanya. Bayangkan trader ya. Semenjak tahun 2002, nah ini dia. Nah, 2001 2002 di sini. Ya 2002 nih. Nilai sini nih. Bayangkan trader. 08 09 09 di sini 2002. 2002 di sini. Bulan 8. Bayangkan trader. 09 096 ini 09 0900, nah di sini 01, nah dia di sini sekitaran bulan 11, tanggal 17 bulan 11 ya, bulan November tahun 2002. Itu adalah nilai yang sama seperti yang terjadi sekarang. Bayangkan 20 tahun 2002 trader. Yang nonton acara ini mungkin masih SD ya atau belum lahir malahan. Sebagian yang nonton acara saya ini ya. Itu dia trader ya. Bayangkan trader, untuk pertama kalinya euro kalah. Dia sempat di 0,99999. Dan setelah saya bilang sekali lagi bahwa tekanan ini terjadi semenjak Rusia menyerang Ukraina, menciptakan inflasi sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi di negara-negara Eropa. Dolar menguat karena peperangan. Saya udah bilang kalau dolar menguat mereka akan mencari jalan aman ya. Walaupun nanti ada rencana Europe Center Bank pada tanggal 21 akan menaikkan suku bunganya menjadi agresif.
Untuk pertama kalinya mereka akan menaikkan suku bunga sampai 75 BP. Makanya di saat mereka menaikkan 75 BP, Amerika, The Fed menaikkan sebesar 100 BP. Bayangkan. Ini makanya saya bilang ini tarung derajat benar-benar antara mereka berdua ini ya. Ini duel maut ini ya, 1 lawan 1 ya. 1 lawan 1. Resesi terjadi di Eropa. Melonjaknya harga gas karena semua gas dipasok oleh Rusia. Dampak dari perang inilah yang menyebabkan euro tertekan dan turun sampai 0,99999. Ya. Eropa berpotensi masuk dalam jurang resesi. Ya, trader, Eropa berpotensi masuk dalam jurang resesi. Ini langsung saya bilang buat para trader. Eropa berpotensi masuk dalam jurang resesi. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya, ini dia trader ya. Dampak ekonomi ini sangat luar biasa. Walaupun trader, ke depan memang ekonomi Eropa akan sedikit membaik kalau seumpamanya menaikkan tingkat bunganya. Ya, ada sedikit penekanan terhadap dolar. Tapi tetap euro ini masih lama lagi untuk kembali ke masa-masa kejayaannya 1,1 lebih ya ke atas ya. Karena akan stagnan ini paling lama ini beberapa minggu ya, akan berusaha mencoba di seputaran 0,99 ya, atau mungkin sampai 0,95 ya. Ini dia inflasi yang melambung tinggi ya trader ya. Oleh karena itu memerlukan kenaikan tingkat suku bunga yang harus naikkan. Tapi Amerika juga menaikkan tingkat suku bunga. Bayangkan dari 75 menjadi 100. 50, 50, 75, 75, 100. Di saat yang sama Eropa menaikkan tingkat suku bunganya 75 BP. Ya. Walaupun menurut ECB, Europe Central Bank masih bisa diatasi. Tapi keadaan di lapangan ini makin berat. Apalagi kalau peperangan terus masih terjadi. Ya, Rusia menghentikan gas dan lain-lain, habis. Inggris tenang-tenang aja karena Inggris lain. Nah ini dia trader. Ini dia ya. Ini yang harus dicermati oleh para trader semuanya. Bagaimanakah hal ini buat para trader semuanya? Konsekuensinya. Ya, para trader udah tahu bahwa ke depan akan seperti kayak gimana. Ya, kalau seperti kayak gimana, ya pasti trader akan bisa melihat hal itu dalam trading. Tendensinya trader udah tahu kemungkinan bearish masih sangat kuat. Menaikkan suku bunga Amerika menjadi 100, artinya akan menekan hal-hal yang lain. Tapi di saat yang sama, Eropa menaikkan lagi, artinya kemungkinan akan banyak sideways di arah situ. Di saat kutub positif dengan kutub positif bertemu, sideways bisa terjadi di situ. Ya, karena selama ini Eropa tidak menaikkan suku bunga, lebih banyaknya Amerika. Akhirnya Amerika kan menguat dolarnya. Nah, sekarang Eropa pada saatnya setelah inflasi merajalela semuanya, saatnya Bank Sentral Euro menaikkan suku bunga mencapai 75, rencananya pada rapat nanti pada tanggal 21. Nanti tanggal 28 rencananya The Fed. Nah, ini dia. 21 ECB, 28 The Fed. Kita akan lihat bagaimana pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Karena pergerakan ke depan ini yang menentukan arah perekonomian dunia gimana. Saya masih tetap yakin bahwa Amerika, kalau sampai Amerika menaikkan suku bunga, ya akhirnya banyak yang tertekan nanti. Ya, mungkin Eropanya sideways, tapi kita nggak tahu gold. Ya, bisa aja gold akan turun 1.700, 1.600, who knows, ya. Tapi euro tertekan dan akhirnya 1:1 setelah 20 tahun terakhir. Ya, setelah 20 tahun terakhir. Oke. Bagaimanakah para trader menyikapi hal ini? Para trader udah paham. Secara fundamental saya udah bilang, secara teknikal para trader bisa melihat, mengkalkulasi dan mengatur strategi trading dengan penggunaan indikator-indikator yang menurut para trader luar biasa dan bisa memberikan analisa yang positif terhadap trading para trader semuanya.
Oke, demikianlah kita hari ini. 20 tahun euro kalah dari dolar Amerika. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Yes! Keren kan? Oke trader, sekarang kita masuk. Selanjutnya trader, kita masuk ke analisa trading harian kita. Nah ini dia. Kita akan mulai trader semuanya dari analisa pertama. Seperti biasa, kita mulai dari euro angkel saham dolar. Euro angkel saham dolar turun menuju 1.00 karena IHK Amerika lebih tinggi, dapat memaksa The Fed untuk mengumumkan kenaikan suku bunga sampai 100 BP. Kenaikan suku bunga sampai 100 BP. Nah, basic point. Nah, ini dia, ya. IHK itu inflasi trader ya, harap diingat. Nah, harga euro telah memberikan penembusan turun dari konsolidasi minor yang terbentuk pada awal sesi Tokyo. Tetap lesu, di kisaran 7 pip, diperkirakan akan jatuh kuat jika inflasi lebih baik oleh Biro Statistik. Nah, ini dia ya. Divergensi kebijakan Europe Central Bank dan The Fed akan semakin melebar karena Europe Central Bank mungkin akan menganalisa sebelum melakukan semuanya. Ya, pemicu berikutnya untuk harga euro adalah penjualan retail Amerika yang akan diperkirakan tetap optimis. Kita masuk langsung ke platform. Trader, kita masuk sekarang ke platform. Nah, ini dia. Ini euro angkel saham dolar. Kita lihat di sini bagaimanakah hari ini euro angkel saham dolar trader. Kita lihat. Oke. Nah, tendensi bearish. Dan semakin kuat bearish, ya. Walaupun dia udah berada di oversold, tapi dia masih ada kemungkinan akan turun terus. Dan saya, kalaupun logika gini, kalaupun nanti dia agak sedikit naik, tapi dia bisa turun terus lagi. Makanya saya bilang kan 0,99 tercapai. The next destination, ya, 0,95. Nah, oke, kita lihat sekarang bagaimanakah hari ini pergerakannya. Kita lihat pergerakan hari ini. Lihat di sini, ini udah menembus ya, dikit lagi udah menembus. Kita lihat time frame yang besar. Oke, kita bisa lihat di sini sangat jelas ya, sangat jelas ini bahwa, nah, karena tendensi menurun sekarang dia agak sedikit mengalami pembalikan arah ya, wajar. Dia udah turun, dia mengalami sedikit koreksi dulu pembalikan arah ya. Nah, dia trader lihat dia menembus level 50 sini ya, 50.61. Ya, ini trader pastikan bahwa dia sekarang melihat arah pergerakan. Sekarang doji bisa terjadi dia naik, bisa terjadi dia turun. Oke, oleh karena itu santai dulu trader, jangan terburu-buru. Saran saya nanti di saat dia masuk di zona golden boy 30 50 61 baru mengambil posisi berdasarkan tendensi harian pada hari ini. Misalnya tendensi hariannya ini lebih berat dan lebih condong ke bearish, trader menunggu di daerah-daerah sini ya. 1.004 atau 30 38 50 61. Nah, dia pasti akan mengalami penembusan di situ. Ya, dia akan mencoba pembalikan arah di situ, baru setelah itu trader melakukan trading balik. Itu dia. Menunggu di saat momen ya. Itu dia. Ya. Itu ya. Makanya kalau saya bilang ini dia masih biasa ya, dia masih open. Ini kalaupun dia nanti terjadi penurunan ya dia pasti akan sampai di 1.0001 di sini ya. Nah, di sini ya, dia masih tetap turun sampai di sini. Nah, tapi setelah itu dia akan coba naik lagi ya. Nah, kalaupun dia coba naik lagi, perhatikan di level yang telah saya bilang tadi di 1.00573 atau yang paling minimumnya itu di sekitar 1.00326 ya. Di 61 ini, 61 ya, level 61. Nah, dia pasti akan mengalami pembalikan arah di situ. Jadi tunggu aja daerah situ, ya. Ambil setitik di situ pembalikan arah, tembak. Ya. Oke, selanjutnya kita di pound sterling angkel saham dolar trader. Untuk pound sterling angkel saham dolar, trader bisa lihat bahwa pound sterling angkel saham dolar membalik pullback korektif hari sebelumnya, bertahan di tempat yang lebih rendah di dekat dasar intraday akhir-akhir ini. Pemantulan dari GBP USD dari level terendah intraday sementara memudar. Juga membalik ke ribuan hari sebelumnya karena penjual mendominasi, ya, sell mendominasi sekitaran 1.1865 selama pagi hari waktu Eropa pada hari ini. Data Inggris menggoda pembeli, tetapi inflasi Amerika masih tetap berlanjut. Komentar hawkish the press menambah tekanan, apalagi kalau dia naik sampai 100 BP. Waduh, tertekan habis itu.
makan jiwa itu ya. Oke, kita langsung masuk. Kita sekarang masuk ke platform trader. Sekarang kita masuk ke platform. Nah, ini dia. Pound sterling uncle saham dolar. Trader lihat pound sterling uncle saham dolar secara garis besar hari ini masih tetap bearish, menguat. Dia belum menyentuh titik 30 ya, walaupun terjadi titik perselingkuhan di sini ya. Jadi titik kalau perselingkuhan di sini ya oke, tapi mungkin besok ya. Hari ini enggak, masih tetap kuatnya di sini, masih kuat menurun ya. Nah, oke, dia masih tetap bisa menurun di sini. Jadi trader bisa lihat ya. Bagaimanakah pola pergerakannya. Oke, kita lihat trader. Nah, ini dia. Untuk pola pergerakannya bisa kita lihat trader dia sudah menembus level 23 kan sampai di sini ya. Dia turun. Nah, sekarang dia udah turun ya. Ini kemungkinan besar kalau dia akan turun terus sampai di level 100 ini. Di 1.18429. Tapi setelah itu menurut analisa saya dia akan balik. Karena kenapa? Trader lihat. RSI udah sedikit lagi berada di oversold. Jadi mau tidak mau dia akan naik. Nah, oleh karena itu tetap saya bilang bahwa seorang trader santai aja. Kita menunggu di level sini. Kita menunggu di level sini ya. Sorry 38, 23 di sinilah sampai atasnya. Tunggu pembalikan arah lagi baru trading kita itu ikut. Ya, ikut tren yang terjadi harian pada hari ini. Di mana trennya bearish. Ya kita tunggu di saat dia sampai di atas dia bearish, bang, open posisi ya. Sebenarnya kalau pingin santai bisa juga waktu dia sampai titik terbawah di sini open posisi buy ya, pasti dia akan naik sampai di level 61 sini ya, di 1.18650 ya. Tapi kalau yang mau main aman dia akan kembalikan arah, tunggu di level-level di sini dia turun lagi baru open posisi, karena secara garis besar tendensinya hari ini adalah bearish. Jadi kalau memang dia agak sedikit naik ke atas itu wajar. Apalagi waktu masuk pasar Eropa. Pasti Eropa akan menguat, pound sterling akan menguat. Tapi setelah itu dia akan menurun lagi. Ya, setelah tutup pasar dia akan menurun lagi. Oleh karena itu kan saya bilang, tunggulah di level yang telah saya bilang di sini ya. 1.1865 atau mungkin juga bisa di 1.18651. Ya, itu ada level di mana trader menunggu posisi yang baik di situ ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Trader semuanya, untuk gold trader bisa lihat di sini bahwa harga emas mencapai kembali lagi level terendah di perdagangan harian sambil membalikan pullback korektif pada level terendah tahunan ya. Harga emas tertekan di bawah 1730, pembalikan arah memantul terendah selama 11 bulan ya. Dan setelah itu pelemahan logam ini dapat dikaitkan dengan kekhawatiran pasar akan resesi dan suku bunga yang lebih tinggi. Suku bunga yang lebih tinggi, apalagi kalau dinaikkan sampai 100 BP, makin jatuh bebas, Mas. Ya, oke, kita masuk ke platform. Kita masuk ke platform gold. Seperti biasa trader, kita lihat gold. Tendensi hari ini tetap sama, bearish. Sudah sangat lihat ya, kemarin dia sempat turun di titik yang paling terendah ya, sempat menyentuh walaupun setelah naik 1707 karena dia berada terendah sekarang di posisi terendah 1725. Kita lihat arah pergerakannya trader semuanya, kita lihat arah pergerakannya, bagaimana arah pergerakannya. Oke, kita lihat trader. Nah, ini dia trader, lihat sudah sangat jelas. Ini saya sudah tidak mau sebenarnya. Setiap kali saya menganalisa gini, sebenarnya kalau trader yang pintar dia gampang aja menganalisa. Ini lihat aja nih level ini nih. Ini kan ini 3 level ini. Dia udah tembus di level ini nih. Ya, trader lihat ya, dia udah tembus di level sini. Apa yang terjadi? Balik arah ya kan? Nah, tunggu aja. Ini karena dia udah lewat, oke lah. Nanti sampai di sini, apa yang terjadi? Pembalikan arah. Nah, kalau dia udah masuk di daerah sini, ya trader tunggu aja. Nanti ambil posisi sell lagi karena tendensi harian hari ini adalah sell. Kan itu aja trader ya. Kalau trader yang pingin spekulasi ya sampai di sini balik arah ambil lagi posisi buy. Tapi alangkah baiknya di saat dia balik arah kita menunggu sampai dia pembalikan arah balik lagi, masuk di zona ini dia pasti akan koreksi balik arah turun ke bawah baru ambil posisi sell ya. Itu dia, karena secara garis besar dia dikit lagi nih, mungkin dikit lagi dia agak sedikit naik dia, setelah itu dia akan turun lagi ya. Nah, ini yang saya mau bilang buat para trader ya, harap diperhatikan. Selanjutnya trader Bitcoin. Untuk kripto, bagaimanakah kripto hari ini trader semuanya? Kripto sangat jelas hari ini setelah penurunan yang luar biasa, kripto sedikit melakukan pembalikan arah. Kripto menguat
ya, 4% selama 24 jam terakhir, dan saat ini dia berada di seputaran 20.100 ya, 20.100 20.175 ya kripto. Wah, ini saya sabar trader, saya pasang ini dulu. Oke. Nah, ya. Oke, selanjutnya trader kita lihat. Kita langsung masuk ke platform trader. Di platform trader bisa lihat dengan jelas kripto hari ini, Bitcoin sudah sangat jelas kripto. Dia mengalami penguatan dari 19.605 sampai 20.329. Tendensinya buy hari ini menguat, ditambah lagi titik perpotongan antara stokastik menandakan itu, dan RSI arahnya udah naik ya. Seperti yang saya bilang, saya memberikan batasan dari 18.000 sampai 22. Kalau dia menembus 18.000, dia akan menuju ke 15.000. Itu adalah target yang saya bilang ya. Nah, trader bisa lihat di sini. Nah, sekarang dia agak sedikit koreksi trader semuanya ya. Penurunan. Kalaupun nanti dia mengalami penurunan trader, ya penurunan dia menurut analisa saya sampai di level 19.800 ini 19.000 sabar. Nah, 19.818. Jadi ini adalah nilai di mana dia akan terjadi di sini ya. Dia akan main-main di sekitar arah sini aja ya. Hari ini memang dia akan bullish, tapi kalau dia akan terjadi penurunan sedikit, mungkin yang paling rendah adalah 19.818 yang bisa dicapai oleh pasangan mata uang, pasangan aset ini, kripto ya. Oke, selanjutnya trader, kita lanjut ke kalender ekonomi. Nah, untuk kalender ekonomi sudah sangat jelas trader bahwa hari ini harap dilihat bahwa pukul 19.30 klaim pengangguran awal ya. Dan 19.30 adalah indeks harga produsen. Ini IHK ini, IHP ya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Harap diperhatikan. Pergerakannya ya sangat mempengaruhi pergerakan dolar ke depan, sehingga mempengaruhi mata uang lainnya. Ya, harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya, trader. Oke. Trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Sekarang saya sedikit memberikan informasi sedikit dulu buat para trader Indonesia yang sangat saya hormati. Jangan lupa bergabung bersama kami di Market. Kita broker yang sangat luar biasa dengan pengalaman yang sudah sangat lama, 15 tahun. Kita sekarang masuk di Indonesia dengan 4 account yang sangat luar biasa. Minimal deposit $10. Trader bisa merasakan sensasi trading bersama market ya. Kita memberikan yang terbaik buat para trader. Kita selalu melakukan webinar. Nanti hari Jumat ini ada webinar. Saya akan membawakan webinar tersebut. Ya, besok kita ada prediksi harian tiap hari. Ini adalah web channel kita. Subscribe channel kita supaya channel ini semakin berkembang sehingga ilmu yang kita berikan lebih banyak lagi buat para trader semuanya. Setiap hari sebenarnya kalau trader mau lebih bijak, bisa aja nonton acara yang saya bawakan. Setelah itu beranalisa, karena setiap hari selalu akan ada analisa yang saya bawakan. Trader menganalisa kembali apa yang telah saya bawakan sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal buat para trader semuanya. Ya, oke Bapak Ibu semuanya. Demikianlah trader semuanya. Analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selalu tetap pesan saya, beranalisa, dan teruslah beranalisa. Karena kekuatan kita adalah di analisa. Dan analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.